kelompok 9 akan menampilkan simulasi terkait home pharmacy care, yaitu seorang apoteker berkunjung ke rumah pasien lansia dengan diagnosis yaitu hipertensi dan diabetes mellitus, di mana obat yang digunakan untuk pasien ini yaitu ada obat captopril, bisoprolol, dan metformin. Nah, tujuan dari diadakannya home pharmacy care ini yaitu untuk mengedukasi terkait obat dan identifikasi masalah obat serta untuk memonitoring efek samping obat. Iya benar kak. Semoga ibunya ramah ya. Iya semoga ramah ya ibunya Biar ngobrolnya lancar. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa Selamat ya? sore Mbak, saya Sore. apoteker yang bisa ngurus obat ibu. Iya. Tenang ya Bu, saya cuma mau ngobrol bukan buat nyuntik. Oh iya, nggak apa-apa. Silakan masuk Mbak. Itu siapa nak? Itu Mbak apoteker yang sering ngomong obat ibu. Tidak nyuntik kan? Enggak, ngobrol aja. Ngobrol Gitu. Iya, silakan duduk. Silakan. Jadi Bu, masuk kendaraan kami sendiri itu untuk obat ibu, karena agar mengkonsumsi obatnya itu dengan baik, benar, dan tidak rasa nyaman juga saat mengkonsumsi obatnya. Jadi Mbak, kebetulan ibu tuh sering takut itu tuh minum obatnya. Udah kan aman ya kalau minumnya benar. Kalau sebutkanlah apa aja obat-obat yang sering Mama minum. Kalanya yang yang sering saya minum, bisoprolol dengan captopril dan metformin. Oh berarti ibunya kena gula darah sama darah tinggi ya Bu? Iya Mbak, Itu ibunya minumnya sebelum atau sudah makan? ada yang sesudah makan, ada yang sebelum makan. Tunggu ya, saya sedikit lupa. Yang sebelum makan apa? Kalau yang lol itu kan, Oh, iya itu Bisoprolol ya. iya Bisoprolol. itu tuh sesudah makan saya meminumnya sama captopril, itu tuh katanya pasangan kan. Nah kalanya yang apa tadi, yang metformin tadi itu tuh sebelum makan saya meminumnya. Saya agak sedikit lupa, kata dokter semalam itu sesudah atau sebelum. gitu ya. Iya. Kebetulan nih ibu hobi banget makan daging. Makan daging juga Bu? Soalnya saya suka banget. Sama kalau dari pasar setiap pagi selalu nenteng gorengan. Aduh, rasanya enak deh. Itu yang bikin sakit Ibu. Nah, jadi di sini kami akan menjelaskan obat yang Ibu minum sehari-hari. Ya, Ibu itu kan tadi ada captopril. Captopril itu fungsinya menjaga tekanan darah supaya nggak tinggi. Kalau tekanan darah terkontrol, jantung dan ginjal Ibu juga lebih aman. Jadi sederhananya obat captopril tadi buat mengontrol darah tinggi ibu. Di beberapa orang captopril itu bisa bikin tenggorokan terasa gatal. Maka kata Ibu tadi kan kayak batuk kering. Nah, jadi dari adegan tadi, pasien mengeluhkan efek samping yang dirasakan pada saat minum obat, yaitu di mana pasien merasa batuk kering dan juga pusing ketika berdiri. Hal tersebut kemungkinan disebabkan karena adanya efek samping. Yang pertama yaitu efek samping dari obat captopril, yaitu batuk kering tadi, dan efek samping dari obat bisoprolol, yaitu pusing ketika berdiri. Kemudian pasien juga pada saat dilakukan monitoring sering lupa untuk minum obat-obatan tadi, yaitu obat captopril, obat bisoprolol, dan metformin tadi, sehingga apoteker sudah menjelaskan terkait efek samping obat-obatan tadi, dan juga apoteker mengingatkan kembali agar pasien dapat lebih patuh dalam meminum obatnya. Oh berarti batuk kering ibu tuh dari captopril itu ya Mbak? Iya, dari obat captopril itu. Jadi cara ngatasinnya gimana? Nah, ada bawa aja ibunya untuk ke dokter untuk konsultasi lagi. Oh berarti saya bawa ibu ke dokter lagi? Iya, untuk Oke. konsultasi biar nanti diresepkan obat ulang lagi buat ibu. Dan jangan lupa kasih tahu dokternya kalau ibunya itu mengalami batuk kering. Oh berarti saya bilang ke dokternya, ibu ada efek samping dari obat itu berupa batuk kering gitu ya? Iya. Oke. Tapi saya tekankan ya ibu, batuk ini tidak berbahaya, bukan penyakit, tidak merusak paru-paru. Kalau batuknya masih ringan, obatnya tetap diminum. Tapi kalau nanti makin parah, makin mengganggu, ya sarannya tadi bisa konsultasikan ke dokter lagi. Ya baik. Untuk obat selanjutnya Bu? Kalau sekarang bisoprolol ya bu, yang lolo tadi. Oh iya.
Obat ini tugasnya bikin jantung kerja lebih santai, nggak capek. Karena jantung nggak santai, kadang tekanan darah ikut turun. Jadi kalau berdiri cepat kepala bisa muter, pusing kata ibu tadi. Oh, pantas ya. Jadi itu mungkin salah satu efek samping yang terjadi ketika ibu minum obat itu. Tapi nggak semuanya kok, nggak semua orang kok ngalamin efek sampingnya. Mungkin ya ibu. Tapi kayaknya ibunya pusing kebetulan aja deh nggak kena obat itu kan pusingnya cuma sekali aja nggak sering cuma mungkin ada masalah-masalah lain jadi kiranya kena obatnya Mungkin faktor yang lain ya ya. soalnya kan kayak saya sudah tua juga jadi saya ada takut Biasa lah. Iya. Yang terakhir obat apa tadi Bu? yang apa tadi Metformin. oh iya Itu kalau untuk metformin itu menjaga gula menjadi stabil. Itu kan obat gula. Iya. Tapi obat ini paling nggak suka minum saat perut kosong. Kata ibu kan tadi minumnya. Nah, kan tadi minumnya sebelum makan. iya saya lupa soalnya saya tuh rada-rada ingat kata dokter kemarin sebelum atau sesudah ya saya minum aja sebelum makan. Ini kebetulan saya nggak nemenin ibu kemarin dokter. Nah, jadi nanti selanjutnya ibu minum obat metformin itu setelah makan ya Bu. Iya. Berarti tadi bisoprololnya untuk meredakan tekanan darah, Ya. metforminnya untuk gula darah. Sama kapoprilnya tadi kalau batuk keringnya makin parah, saya ajak ibu ke dokter lagi. Iya, ajak aja Iya. ke dokter untuk mencari ulang. Kalau boleh tahu nih, ibunya sering olahraga nggak? Atau jalan-jalan pagi gitu? Senang mungkin. Nah, ibu sering sih pagi-pagi nyapu-nyapu depan rumah sama jalan-jalan keliling komplek gitu. Oh, ya bagus sih, bagus aja ibu. Nanti lebih sering aja setiap harinya misalkan 30 menit ibu jalan-jalan kemana aja, mau ke pasar, mau keliling-keliling komplek, mau apa. Saya sering nih nyuruh ibu sering minum air putih, tapi kadang ibunya bandel banget, nggak mau dibilangin. Saya lebih suka teh manis deh. Gimana gula darahnya nggak naik terus? Emang sih, sesekali nggak apa-apa Bu, tapi jangan sering-sering. Lebih sering minum sebanyak 5 air putih. Soalnya air putih nggak berasa deh. Nggak apa-apa, tapi itu sehat mah. Ibu, Kesehatan ibu daripada kayak es teh, es jeruk itu kan bisa gula ibu tambah naik. Oh, iya. Oke, bantu banget deh kakaknya kesini. Iya. Mohon maaf Ibu, apakah Ibu bisa jelaskan ulang kepada kami yang kami sampaikan biar kami tahu apakah Ibu sudah jelas dengan yang kami sampaikan? Kalau metformin tadi kan diminumnya sesudah makan, bukan sebelum makan kan. Kalau adanya bisoprolol dan captopril tadi itu diminumnya sesudah makan. Ya. Jadi kesimpulannya semua obat yang sedang ibu konsumsi sekarang itu dikonsumsinya setelah makan. Ya. Itu masing-masing obatnya 3 kali sehari semuanya. Ya saya lupa juga kemarin tulisan yang dari dokter itu udah hilang. Nah, izin menambahkan untuk penggunaannya kapropilnya 2 kali sehari itu pada malam dan siang hari. Sedangkan kalau metforminnya 3 kali sehari, bisoprololnya 1 kali sehari itu pada pagi hari aja. Ya, jangan lupa juga ketika obat tersebut itu diminumnya setelah makan. Jangan saat perut kosong Ibu. Gimana Bu? Ayo ulangin, Gimana? ingat nggak? Gimana Ibu? Bisa kan diulangin Ibu? Kalau metforminnya kan 3 kali sehari. Iya. Kalau yang captoprilnya itu 1 kali sehari di pagi hari. Iya betul. Mohon maaf ibu, kapropilnya 2 kali sehari. 2 kali sehari. Maaf ya udah tua. Nggak apa-apa Ibu. Kalau yang captoprilnya itu 2 kali sehari, siang dan malam. Iya. Kalau bisoprololnya 1 kali sehari di pagi hari. Ya iya, betul Ibu. Semuanya diminum sebelum makan. Sudah Ibu. Maaf, rada-rada. Nggak apa-apa kok Ibu. Metforminnya berapa kali tadi? 3 kali sehari kan? Oh iya, Sudah makan semua Ibu ya. Iya. Ya, ini nanti bisa dibantu sama anaknya, ibaratnya mengingat gimana cara memakai obatnya tadi. Kalau ibunya lupa bisa tanyakan ke anaknya. Anaknya bisa bantu kan? Bisa, saya udah siap alarm untuk obat Ibu. Oke, makasih ya, Nak.
diingatkan ibunya untuk minum obat ya, Dek. Iya. Sekarang udah gak usah takut lagi Bu minum obatnya. Udah betul kok dijelasin tadi. Iya. Baik Ibu, mungkin itu saja yang ingin kami tanyakan ke Ibu. Terima kasih atas waktu dan kesediaan Ibu serta keluarga. Semoga pelayanan dari kami bermanfaat bagi kesehatan Ibu. Iya, terima kasih kembali. Kebetulan kedatangan kakaknya sangat membantu. Dan akhirnya Ibu gak takut lagi nih minum obatnya. Ya, jangan takut lagi ya Ibu untuk kesehatan Ibu juga biar beraktivitasnya dengan baik. Sehat selalu ya Bu. Iya, amin. Maaf Kak, ini kebetulan saya lagi bikin kue tadi. Enggak usah repot-repot, enggak apa-apa. Gak apa-apa, daripada gak makan. Ibu kan gak boleh makan manis lagi sekarang. Aduh. Ini yang bener dong. Ini Iya, apa? terima kasih banyak. Amin, terima kasih banyak. Ya udah, kalau begitu sini aja aku aja. Enggak apa-apa Ibu, buat saya aja Ibu. Terima kasih banyak ya Bu. Nah, melalui home pharmacy care, apoteker berperan penting dalam melakukan pemantauan efek samping obat serta meningkatkan kepatuhan dan kualitas hidup pasien. Demikian video simulasi dari kelompok kami.